Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Arumdani, NIM 20050974027. Di video kali ini saya akan mensimulasikan web server dan DNS server. Apa perbedaan keduanya? Web server. Web server adalah komputer yang menyimpan, memproses, dan mengirim file website ke web browser. Web server terdiri dari hardware dan software yang menggunakan HTTP untuk merespon permintaan menggunakan web dari World Wide Web. DNS server. DNS server adalah sebuah komputer server yang menjelaskan layanan kerja DNS. DNS sendiri adalah suatu sistem database terdistribusi untuk mencari suatu nama komputer atau situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP atau IP. Fungsi web server. Jika berbicara secara detail, maka web server memiliki peran dalam memproses berbagai data yang diminta oleh klien atau web browser. Adapun kita pecah menjadi beberapa bagian fungsi dari web server. Yang pertama, membersihkan berbagai cache yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi. Dua, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari permintaan HTTP berdasarkan request klien atau web browser. Tiga, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar. Fungsi DNS server. Jika diklarifikasikan, setidaknya ada 7 fungsi utama dari sebuah DNS server, yaitu yang pertama, memetakan hostname dan IP address yang ada secara global. Yang kedua, menerjemahkan suatu hostname ke IP address. Berlaku juga sebaliknya. Yang ketiga, mencari alamat host untuk memenuhi request klien. Yang keempat, pada sistem TAGE berperan melakukan pencarian data yang sesuai. Yang kelima, dan lain-lain. Simulasi web server dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini sudah ada sebuah web server. Ini sama seperti praktikum sebelumnya. Kita coba untuk ke PC 1. Kita ping kita coba ke PC 1, desktop, IP configuration. Kita pilih desktop, command prompt, kita ping, kita masukkan IP web server 43.43.43.1. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita ke PC 4, desktop, command prompt, kita ping, masukkan IP web server. Ini juga sudah berhasil. Setelah itu kita ping laptop, command prompt, kita ping 43.43.43.1, kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil. Setelah itu smartphone kita ping juga 43.43.43.1.
Nah, ini juga sudah berhasil. Setelah itu kita ke web server, kita pilih service, kita pilih HTTP, kemudian kita on-kan. Setelah itu index HTML kita edit seperti ini. Selamat datang di officialwebjargon.com. Kemudian kita save. Setelah itu kita ke isi 1, kita pilih web browser, kita masukkan alamat IP-nya 4343.43.1. Kemudian klik go. Nah, ini berhasil menemukan linknya. Setelah itu kita ke laptop, kita pilih web browser, kemudian juga sama, masukkan alamat IP-nya, kita klik go. Nah, ini juga sudah berhasil. Selanjutnya, simulasi DNS server menggunakan paket Cisco Tracer. Nah, selanjutnya kita ke percobaan yang kedua, yaitu DNS server. Kita ke isi 1, kita ping apakah sudah terhubung ke DNS server. Kita beli command prompt, kita ping, masukkan IP DNS server 33.33.1, kemudian kita enter. Kemudian kita ping lagi apakah sudah terhubung ke web server 43.43.1, kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil. Kita ke isi 4, command prompt, kita ping, masukkan IP DNS server, selanjutnya kita ping lagi, masukkan IP web server 43.43.43.1, kita enter. Ini juga sudah berhasil. Kemudian kita ke laptop, pilih command prompt, kemudian kita ping dengan 33.33.1. Ini sudah berhasil. Kemudian kita ke smartphone, sama kita ping 33.33.1. Ini juga sudah berhasil. Kemudian kita ke DNS server, kita ke service, pilih DNS, kemudian di-on-kan. Setelah itu kita setting untuk namanya ftp.jargon.com dengan tipe ARICOD, kemudian address 43.43.43.2.
Kemudian kita setting lagi dengan nama jarkom.com, tipe aricode, address 43.43.43.1. Kemudian kita setting lagi dengan www.jarkom.com, tipe siname, hostname jarkom.com. Setelah itu kita meng-ns lookup PC1 dan laptop. Kita ke PC1 dulu, pilih command prompt, kemudian kita ketik ns lookup jarkom.com, kemudian kita enter. Ini berhasil menemukan namanya dan alamat IP-nya. Kemudian kita ns lookup www.jarkom.com, kemudian kita enter. Ini juga sudah berhasil menemukan nama dan addressnya dengan aliases jarkom.com. Setelah itu kita meng-ns lookup laptop, kita pilih command prompt, ns lookup jarkom.com, kemudian kita enter. Ini sudah berhasil menemukan nama dan addressnya dengan nama jarkom.com, kemudian alamat addressnya 43.43.43.1. Kemudian kita ns lookup lagi dengan www.jarkom.com, kemudian kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil menemukan aliases jarkom.com. Setelah itu kita ke PC1, kita pilih web browser, URL-nya kita masukkan jarkom.com, kemudian kita klik go. Nah, ini berhasil menemukan linknya. Setelah itu kita ketikkan URL lagi dengan www.jarkom.com, kita klik go. Nah, ini juga sudah berhasil menemukan linknya. Setelah itu kita beralih ke laptop, kita pilih web browser, kita masukkan URL-nya jarkom.com, kemudian klik go. Ini berhasil menemukan alamat linknya. Setelah itu kita masukkan lagi dengan www.jarkom.com, kemudian kita klik go. Nah, ini juga sudah berhasil menemukan linknya. Setelah itu kita menginstalkan FTP ke PC1. Kita ke PC1, pilih command prompt, kemudian kita ketikkan ns lookup ftp.jarkom.com, kemudian kita enter.
Ini berhasil menemukan nama dan address-nya. Setelah itu kita beralih ke laptop, kita pilih command prompt, kita masukkan dengan ns local ftp.jarcom.com, kita enter. Nah, ini juga sudah berhasil menemukan nama ftp.jarcom.com dengan address 43.43.43.2. Setelah itu kita ke PC 1 untuk menggunakan domainnya. Kita ketikkan dengan ftp.jarcom.com, kita enter. Kita masukkan username-nya, coba kita masukkan passwordnya dengan kemudian kita enter. Nah, ini login pasif matpan, tandanya sudah berhasil untuk login. Setelah itu kita ke laptop, pilih command prompt. Setelah itu kita masukkan alamatnya dengan ftp.jarcom.com, kita enter. Masukkan username-nya, coba passwordnya, coba. Nah, ini juga sudah berhasil login, tandanya sudah berhasil login. Sekian video simulasi web server dan DNS server dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.